Berita Marshanda yang dikabarkan hilang di Amerika memang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Kini, sepulangnya dari Los Angeles, Amerika, Marshanda pun menceritakan pengalaman pahitnya di negara Paman Sam itu, di mana di sana Marshanda sempat dijebloskan ke rumah sakit jiwa berhari-hari lamanya. Lantas, perlakuan tidak mengenakan seperti apa yang dialami Marshanda saat di rumah sakit jiwa? Benarkah keluar dari rumah sakit jiwa itu, Marshanda ditagih biaya perawatan dengan jumlah fantastis hingga mencapai 300 juta rupiah? Marshanda diketahui memang menderita penyakit bipolar yang membuatnya harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang membuat berat badannya meningkat secara drastis. Di tengah perjuangannya melawan bipolar, Marshanda tampak mengubah penampilannya. Mulai dari rambut yang berwarna-warni dan wajahnya yang lebih ceria. Lantas benarkah kini Marshanda lebih menjaga pola hidup sehat? Selain bipolar, belum lama ini Marshanda diketahui tengah berjuang melawan tumor payudara yang dideritanya. Mulai dari pengobatan medis dan alternatif pun telah dicobanya. Lantas benarkah dengan adanya penyakit yang dideritanya, Marshanda telah pasrah dan juga ikhlas jika ajal akan menjemputnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar Marshanda hilang di Amerika Serikat yang beredar beberapa waktu lalu memang menghebohkan masyarakat Indonesia. Kini sepulangnya dari Los Angeles, Amerika, Marshanda pun menceritakan pengalaman pahitnya yang mengungkap keadaan sebenarnya saat ia dikabarkan hilang tersebut dalam YouTube pribadinya. Menurut Marshanda, awalnya ia hanya ingin bersantai di pantai tanpa gangguan alat elektronik apapun. Maka tak heran jika ponselnya pun ditinggal di kamar. Temannya yang panik karena tidak bisa menghubungi Marshanda, mengira bahwa sang artis telah hilang dan lapor polisi. Tak pelak, setelah Marshanda ditemukan di pantai, alih-alih diantar ke hotel tempatnya tinggal, Marshanda pun justru dijebloskan ke rumah sakit jiwa pada saat itu juga. Marshanda pun mengungkapkan bahwa selama dirinya berada di dalam rumah sakit jiwa itu, ia diperlakukan dengan begitu buruk lebih dari para napi di penjara. Dinilai agresif, kepala Marshanda pun sempat didorong. Tangannya dipelintir hingga dibanting ke tempat tidur untuk meminum obat. Tak berhenti sampai di situ. Bahkan saat berada di rumah sakit jiwa, Marshanda pun diberi makanan yang tidak sehat. Padahal Marshanda harus menjalani diet terkait penyakit tumor payudaranya. Kendati demikian, demi bertahan hidup, mantan istri Ben Kasyafani itu pun tetap memakan makanan yang disediakan di rumah sakit jiwa tersebut. Ambulans, kedua ada 911-nya juga, ambulans 911 yang pada ujung-ujungnya adalah rumah sakit jiwa. Untuk Kak Marshanda sendiri, sebenarnya kan Kak Marshanda itu memang punya banyak teman ya di USA gitu. Dia di sana banyak teman, terus ada psikiaternya juga di sana dan psikolog. Dan kebetulan kami keluarganya tidak tahu secara detail pertemanan Marshanda itu bagaimana dengan semua temannya. Maksudnya secara detail tuh dinamika pertemanannya seperti apa.
Dan memang selama di USA itu kita tahu gitu bahwa teman-temannya Kak Caca itu siapa aja gitu. Cuman memang selama dia di sana kita berkomunikasinya dengan Kak Cacanya saja. Sebenarnya kalau dari pihak keluarga, karena kami mengetahui Kak Caca itu sekarang lagi menjalani proses healing trip-nya di sana, kita lebih mementingkan bahwa yang terpenting adalah Kak Caca itu tidak kenapa-napa, dia itu aman, baik-baik saja dan masih komunikasi dengan kita gitu. Dan di luar hal itu kami tidak bisa komentar, dan seperti yang tadi kami bilang juga, yang penting adalah Kak Caca itu baik-baik saja. Pengalaman pahit Marsyanda tak berhenti di situ. Ternyata setelah ditahan selama berhari-hari, tepatnya pada tanggal 27 Juni hingga 11 Juli 2022 lalu, pada akhirnya ia pun dibebani dengan biaya perawatan yang fantastis. Bagaimana tidak, setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Marsyanda pun ditagih biaya perawatan senilai ratusan juta rupiah. Tepatnya di sekitar angka 300 juta rupiah. Rencana healing terapi untuk penyembuhan penyakitnya seketika langsung berubah menjadi mimpi buruk. Marsyanda pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke tanah air. Gue kayak ditagih $20.000 lebih sama rumah sakit itu. Jadi tujuan awalnya Kak Marsyanda itu berkunjung ke USA itu adalah dia mau healing trip. Mungkin teman-teman media di sini juga pernah lihat YouTube-nya Kak Caca tahun lalu pas dia sharing dia tuh mau ke USA tahun lalu, dia mau healing trip karena kan dia memang ada kondisi bipolar dan dia ingin mencari cara supaya dia bisa lebih sehat, mengurangi obat-obatnya, jadi dia bisa pakai alternatif healing yang lebih sehat untuk badannya. Sama seperti saat ini, tujuan dia ke sana pun juga melakukan hal tersebut. Jadi kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah selama Kak Caca di USA, kita tidak pernah tidak berkomunikasi lebih dari 24 jam. Hidup berdampingan dengan penyakit bipolar selama bertahun-tahun, Marsyanda pun harus meminum obat secara rutin. Lantas benarkah obat yang dikonsumsinya itu menyebabkan penambahan berat badan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ketiga, sukses terus dan semoga tayangannya selalu informatif. Hidup berdampingan dengan bipolar selama bertahun-tahun membuat Marsyanda mau tidak mau harus meminum obat secara berkala. Tidak pelak, obat yang terus-menerus ia konsumsi itu pun memberikan banyak dampak untuk dirinya. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh konsumsi obat bipolar itu adalah semakin bertambahnya berat badan sang aktris. Kendati demikian, alih-alih kembali diet demi menguruskan badan, Marsyanda pun justru memilih untuk menjaga pola hidup sehat. Aku tuh baru sadar ya setelah aku sekarang gemukan, kan sebenarnya awalnya karena aku kan minum obat-obatan untuk bipolar disorder. Itu efek sampingnya bikin gendut yang obat aku. Nah, aku tuh 10 tahun terakhir on and off minum obat diet. Jadi aku tuh bisa kurus.
Nah terus aku sekarang tuh mau kemarin pas awal aku gemukan, aku tuh decide memutuskan gue mau ganti hidup gue. Kalau gue emang harus kurusan, gue mau kurus dengan sehat, gue nggak mau minum obat penahan nafsu makan lagi. Melar lah abis itu, ibaratnya kayak udah lama minum yang bikin kenceng gitu kan, diplongin, stop. Tapi makannya dijaga dan olahraga, tapi tetap minum obat yang buat bipolar. Jadi gendut dong. Dan aku udah tahu nih gue bakalan dikomentarin atau apa, mendingan gue bikin campaign. Jadi perutnya gini, kalau mau naik airport ditanya, maaf Bu lagi hamil nggak gitu kan, karena perutnya gede banget gitu, padahal gue nggak mas. Aku jadi sekarang makannya banyak yang organik, hampir vegetarian plus ikan. Karena ikan nggak rela yang ngilangin ikan, kayak pecel lele aku tetap suka, maaf. Terus udah gitu. Itu sih, terus sama olahraga rajin. Goalnya bukan kurus, goalnya adalah aku pengen rubah lifestyle aku nggak pengen diet-diet yang ke apa sih kayak diet mayo atau diet-diet yang lagi trending sekarang, karena kalau abis kelar nih masanya kita diet terus kita nggak continue pasti melar lagi. Aku maunya yang selamanya gitu loh. Selain mengalami peningkatan berat badan yang cukup drastis, kini di tengah perjuangannya untuk melawan bipolar, Marshanda pun tampak lebih ekspresif dalam berpenampilan. Mulai dari warna rambut yang dicat dengan warna terang yang unik, juga penampilannya yang lebih percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang kini lebih berisi. Tak hanya itu, aura ceria pun senantiasa terpancar saat Marshanda berbicara di depan media. Terjadi karena kemendadakan yang diisi dengan keyakinan, ngerti nggak? Jadi bangun tidur aku kayak, ya pokoknya rambutku hitam lama tuh kayak 2 tahunan dari syuting Orang Ketiga. 2017 nggak pernah warnain rambut, sementara kan mungkin teman-teman tahu dari dulu aku suka warna-warni sebenarnya. Jadi kalau lagi hitam itu kan ada wajib acting aja. Nah terus udah gitu, one day tanggal 30 Maret kemarin, aku bangun tidur, terus aku ngerasa gue pengen warnain rambut gue deh apa ya, terus nyari-nyari lah di internet, warna-warna lucu. Terus keluar persis kayak gini, aku kirimin fotonya ke orang salon, oke, we'll do it. Aku langsung ke salon warnain hari itu juga. Dan aku seneng banget sama hasilnya. Bukan pengen tampil dengan wajah baru sih, nggak tau, ngikutin perasaan aja. Kan aku juga suka minder zaman dulu, mana-mana di foto kamera ngempesin perut. Jadi artis kan harus gitu, kata konon. Nah sekarang gue nggak mau jadi gitu, bodo amat lah gitu kan. Kayak kalau misalnya ada yang mau ngajak syuting dengan perut kayak gini, alhamdulillah kalau lagi peran yang nggak cocok dengan itu ya nggak apa-apa. Dan alhamdulillah dapat gitu. Malahan setelah aku campaign itu, hujatan tetap ada. Aku mau dapat judul film yang malah aku nggak boleh diet. Gila nggak? Itu berkah banget karena aku gemukan dan aku nyaman. Tiba-tiba aku dapat film layar lebar. Wah itu gila, seneng kayak nggak nyangka. Aku perawatan untuk yang segala sesuatu yang berbau beauty, aku itu melakukannya bukan karena kayak kewajiban atau ngerasa kayak aduh gue harus nih merawat yang jadinya tuh beban, males gitu. Tapi aku melakukan semua itu dengan rasa fun ya. Dan aku selain perawatan yang dari luar, aku juga tiap pagi minum jus seledri. Jadi yang benar-benar murni jus seledri, airnya, dan itu bagus banget buat kulit. Itu tuh benar-benar bikin jadi lebih glowing, bikin lebih awet muda. Terus berpengaruh juga ke stamina gitu-gitu. Jadi emang aku melakukan semua itu dengan menikmati sih. Aku emang suka segala sesuatu yang berhubungan dengan yang sehat-sehat, yang organik-organik, yang vegan, yang kayak gitu. Bukannya aku vegetarian, bukan sih. Tapi kalau untuk kayak krim muka, produk-produk kecantikan tuh aku lebih prefer yang natural dan organik. Jadi mulai dari toner sampai ke minuman-minuman yang berhubungan dengan ada suplemen adaptogen dan yang kunyit lah apalah, itu tuh aku seneng banget sih nyari-nyari resep dan racikan sendiri. Selain bipolar, Marshanda diketahui juga menderita tumor payudara. Lantas benarkah Marshanda sendiri merasa ikhlas jika ajal menjemputnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-3 tahun. Semoga makin mantap, makin viral, dan makin banyak pemirsanya. Intens, God bless you. Seperti diketahui,
Selain mengidap bipolar, Marsyanda pun juga tengah berjuang melawan penyakit tumor payudara. Tumor berbentuk benjolan yang terasa nyeri itu pun kabarnya berpotensi menjadi kanker. Marsyanda pun telah melakukan segala cara, mulai dari berobat ke Singapura hingga pergi ke pengobatan alternatif. Segala hal telah ia coba untuk terus bertahan hidup. Jadi pertama kali taunya tuh gini, Agustus 2021 aku sempat panas tinggi sampai 39,6 apa 39,5 sampai aku sempat masuk di opname lah, karena takut dong, takut kenapa-napa kan, swab segala macem kok negatif, nggak COVID. Terus selalu aku melakukan tes darah, tes lab lengkap banget, tapi nggak ada tumor marker ya di hasil tes darahnya, itu tes lab gitu loh. Nah terus aku punya seorang teman ilmuwan yang udah umur hampir 70 tahun, dia ilmuwan dan dia adalah penyembuh kanker alternatif. Dia itu deket banget sama aku, karena aku udah nganggep dia kayak bapakku sendiri. Dia yang bilang, dia baca hasil labku, dia nangis bulan Agustus 2021. Dia nangis tidak depan aku, karena dia sayang banget sama aku, dia gak mau aku worry. Tapi dia cuma ngomong, "Ca, ini dari hasil darah kamu," karena dia udah nge-handle banyak orang-orang dengan kanker ya. Kankernya macam-macam loh, nggak cuma satu jenis kanker payudara, kanker ovarium, kanker paru-paru, semua kanker tuh dia udah praktek nyembuhinnya tuh udah dari tahun 2000. Dia nangis karena dia bilang, "Ca, ini nih hasil darah kamu punya kecenderungan yang sangat besar sekali, kamu bisa kanker one day." Dia bilang gitu. Nah, kenapa kemarin aku sampai ke Singapura? Karena kok makin kesini makin gede perasaanku, dan kalau orang lihat juga kelihatan banget, visible. Aku misalnya tunjukin ke adikku, kan sama-sama cewek ya, tunjukin ke adikku, tunjukin ke Sienna, itu jelas dan besar gitu. Dan aku kayak, oke, gue harus melakukan sesuatu nih. Akhirnya aku melakukan pengecekan, tapi aku nggak mau detailin ya apa aja pengecekan yang aku lakukan. Intinya yang sekarang aku lakuin adalah ini tumor dan ada tendensi, ada kecenderungan bisa jadi kanker. Insya Allah tidak akan jadi kanker, kita nggak tahu. Terus ya udah, size-nya udah gede banget, nggak diukur lagi sih sekarang karena tapi intinya gini, pokoknya size-nya udah bisa, aku rasanya sih 2 kali lipat dari yang dulu. Kalau aku lihat secara kasat mata udah 2 kali lipat dibanding Desember lalu. Nyut-nyutannya kalau aku lagi pesimis, kalau aku lagi mikirnya pesimis ya, kalau lagi mikir negatif enggak, kalau lagi mikir misalnya lagi marah, lagi pengen nangis, itu enggak nyut-nyutan. Tapi kalau aku lagi pesimis, ngerasa udah deh hopeless, nggak ada harapan, itu dia nyut-nyutan. Soalnya aku udah nemu sumber-sumber healing, penyembuh-penyembuh dari mulai dunia medis sampai ke alternatif yang para ahlinya banget. Aku dikasih Zoom kontaknya langsung. Memang kondisi Kak Caca perihal tumor itu ya untuk semua orang aku yakin pasti, maksudnya saya tidak pernah merasakan, cuman pasti untuk semua orang yang memiliki tumor gitu ya, pasti tidak mudah buat mereka, dan orang itu cara adaptasinya berbeda-beda. Dan kalau menurut keluarga yang Kak Caca ekspresikan itu ya suatu ekspresi yang wajar gitu, dari mungkin itu dia rasa takut, mungkin dia rasa sedih, dia lagi mencoba untuk menerima gitu. Dan kita tidak bisa mengatur atau ngejudge gitu ya bagaimana orang harus menanggapi apapun yang terjadi di hidupnya gitu. Yang pasti kita hanya bisa bilang kita support Kak Caca gitu. Tak pelak dengan 2 penyakit yang bersarang dalam tubuhnya, Marsyanda pun mengaku telah ikhlas jika ajal menjemputnya. Meskipun telah siap meninggalkan dunia jika ajal telah menjemput, namun kini Marsyanda pun justru mendapatkan semangat baru. Mantan istri Ben Kasyafani itu pun mengaku tak memiliki ketakutan sedikit pun jika memang ajalnya telah tiba karena kedua penyakit serius yang dideritanya.
Lantas, benarkah tumor yang diderita oleh Marsyanda berpengaruh memperparah penyakit bipolarnya? Setelah adanya tumor payudara ini, aku malah ngerasa, setelah kan aku selalu bilang tuh di YouTube Mars, aku bilang kalau aku ikhlas, kalau aku mati abis live ini terjadi gitu kan. Terus gitu, aku menyadari bahwa ketika aku beneran ikhlas, malah nggak dikasih mati. Sekarang masih bisa preskon sama teman-teman walaupun lewat Zoom ya, maaf ya. Kalau zaman sekarang preskonnya lewat Zoom gak ketemu, nggak asik. Terus malah aku ngerasa dapat semangat baru untuk ngejalanin hidup, dan aku punya nambah lagi profesi aku malah, ya Allah, udah banyak yang bilang Caca nih nyanyi ya, syutingnya sekarang aku juga ngelakuin yang namanya counseling one on one. Aku ngasih kayak healing session buat orang-orang satu. Jadi aku kayak konselor sekarang. Jadi praktisi untuk membantu orang healing, dan itu adalah penyemangat nomor satu aku sampai sekarang masih bisa bertahan. Kalau ditanya apakah bipolar itu bertambah parah dengan adanya tumor, sebetulnya pada waktu mengalami sesuatu dalam kehidupannya, nggak hanya mungkin tumor atau apa, itu bisa berdampak pada mungkin dia kalau lagi sedih makin sedih. Kalau orang yang sehat aja belum tentu, keadaannya dengan menghadapi masalah misalnya penyakit itu akan tahan ya, apalagi dengan orang yang bipolar gitu. Tapi memang harus ada orang yang mendampinginya secara medis. Ya nggak tahu ya kalau panjang umur atau nggak panjang umur, kan itu urusannya Allah. Mau 1000 orang ngedoain saya takdirnya besok pergi, ya besok pergi, dan saya berserah gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.